Nama saya Rohim Budiotomo aslinya. Panggilannya Mbah Mo. Ya, saya menanam pohon ini asal usulnya memang kepengen hijau. Pertama, kembalinya sumber air, supaya sumber air bisa hidup kembali, otomatis kita menanam dengan pohon. Nah, kita mulai ini sekitar tahun 92an kita mengumpulkan bibit. Setelah kita bibitkan, nah itu akhirnya saya berkomunikasi dengan masyarakat, kita ajak menanam tanaman ini, terutama ini pohon bulu ini. Setelah saya rawat dengan masyarakat, khususnya di Letak Kulon, RT-nya itu saya satu RT yang mengelola, yang dulu cuma satu RT yang mengelola ini. Setelah itu kita rawat, setelah kita rawat ada ya, kita sampai sekarang itu ini kita umurnya ini sekitar 25 tahun itu untuk mengembalikan sumber air pertama. Yang kedua untuk menjaga erosi karena tanah pegunungan. Otomatis kalau banyak akar, banyak pohon, erosinya berkurang. Humusnya kembali ada, setelah humus itu kembali ada, itu pasti menunjukkan sumber air. Nah, waktu itu di sini ada sumber airnya, tapi sekitar tahun 90-an itu sudah hilang. Hanya banyaknya pohon kasia. Nah, setelah itu saya berpikir dan komunikasi dengan masyarakat bagaimana kita menghidupkan air itu kembali. Makanya saya sedikit demi sedikit saya mulai menanam pohon ini. Nah, sekarang bisa dilihat kenyataannya sekarang sudah menunjukkan air, sumber air. Ya, dari angan-angan saya sendiri, saya kepengen hidup itu. Memang saya itu kepengennya karena mendengarkan ya mungkin radio, mendengarkan dari pemerintah kan, mari kita itu hidupkan alam ini. Nah, karena alam ini kita hidupkan, saya berpikir, oh iya, kalau kita hidupkan alam otomatis kita menanam pohon. Dan karena dulu itu kekurangan air, ya kita cari bibit yang menimbulkan air itu. Yang pertama itu yang saya tanam itu ya ada ringin, ada bulu, ada jati, ada sengon, ada mahoni. Pokoknya semua itu kan, walaupun sekarang ya kenyataannya begini, yang ini yang berada itu jati-jati gada. Sengon itu yang khususnya kalau sengon itu sengon Jawa, bukan sengon laut, itu sengon Jawa. Itu yang menimbulkan air kembali itu kita ambil, kita pelajari semua pohon di musim kemarau menggugurkan diri, berarti dia menyimpan air. Dan semua pohon yang tidak menggugurkan diri di musim kemarau dia adalah menyerap air. Makanya yang saya tanam yang biasa menggugurkan diri di musim kemarau. Contohnya ini banyak ini, ada Clerisidi, itu masuk menyimpan juga walaupun sedikit sih. Itu ada sengon, ada jatinya banyak kan ini. Ya, walaupun sekarang ini sebagian masih ada akasia karena ini ya punyanya pemerintah mungkin belum itu diperlukan. Tapi memang sebenarnya dulu waktu saya menanam bulu ini bisa bang semua. Paling susah itu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kalau SDM-nya itu bagus pasti itu mas. Saya lakukan ya itu ada penyuluhan di masyarakat, ngomong-ngomong, ngobrol dengan mungkin dari satu teman, akhirnya oh iya ini kalau begini bisa. Walaupun ada banyak juga yang pro dan kontra itu pasti ada, jadi kita sadari oh iya kalau gini bisa. Contohnya sekarang sudah ada, dulu tanahnya ini tanah gersang, sekarang dulu orang-orang tua katanya di sini ada sumbernya sekitar tahun itu 80-an sampai 90-an itu di sini hilang ke sumbernya, akhirnya tanami. Dan nanti bisa dilihat di bawah sana ada airnya. Itu pemanfaatan air bagus, bisa untuk mewawancari, terutama di musim kemarau kan digunakan masyarakat. Ya,
karena sumbernya ini melebihi dari aku amalan yang buah itu udah masuk lab. Kalau harapan saya, kalau ini misalnya apa yang saya rintis ini dengan disetujui oleh pemerintah, itu ya harapan saya itu semua tanah-tanah yang kosong bisa ditumbuhkan kembali dan didanai, syukur-syukur sampai negara yang mendanai, dan ini digunakan masyarakat dengan kesadaran masyarakat sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gitu. Dengan itu nanti Gunung Kidul, khususnya karena ini Gunung Kidul, nanti Gunung Kidul akan hijau ya seperti sekarang kan sudah termasuk hijau. Harusnya itu yang remaja generasi itu punya inisiatif. Kita harus menghidupkan, nggak usah memikirkan dari pemerintah, kita sendiri dulu. Setelah kita sendiri udah ada hasilnya, pasti pemerintah itu saya yakin pasti pemerintah memperhatikan. Dan memikirkan hasilnya dulu, yang kita pikirkan saya menanam untuk masa depan anak cucu kita. Tuh, dengan keikhlasan saya menanam untuk anak cucu kita, jangan sampai air jadi gersang, tanahnya jadi tandus. Dan menanam pohon, saya yakin dengan keyakinan saya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ini sudah contohnya walaupun anak kecil jadi anak-anak muda. Mari kita menanam pohon, kita hijaukan kembali Indonesia, kita hijaukan kembali khususnya di wilayah Gunung Kidul ini. Mau siapa lagi kalau bukan kita yang menanam, mau siapa lagi yang merawat kalau bukan kita yang